Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Febri Hairani Harahap dengan NIM 0503212046, jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai net present value versus internal rate of return. Sebenarnya apa sih tujuan dari metode analisis investasi menggunakan NPV dan IRR, dan bagaimana cara menghitung NPV dan IRR ini? Nah, untuk materi pertamanya kita bahas net present value terlebih dahulu. NPV adalah selisih antara jumlah kas yang dihasilkan sebuah proyek investasi setelah memperhitungkan nilai waktu dari uang dan nilai investasi yang diperlukan, atau selisih PV dari sebuah proyek dan investasi awal. Sebenarnya, gagasan utama dari NPV ini sangat sederhana, yaitu waktu adalah uang. Contoh simpelnya seperti ini. Jika Anda punya uang dengan nominal Rp5.000 di saku Anda saat ini, maka di 5 tahun berikutnya, uang Rp5.000 di saku Anda sudah tidak lagi bernilai sama dengan nilai sekarang. Tanpa basa-basi, mari kita lakukan penghitungan NPV step by step. Langsung ke contoh soal. Berapa present value dari semua arus kas masuk dan keluar dari proyek yang memberikan manfaat selama 4 tahun dengan nominal Rp4.000 per tahun dan investasi hari ini Rp10.000. Untuk meluncurkan proyek tersebut, tentukan keputusan apakah investasi itu lolos atau tidak. Nah, dari soal kita buat apa yang diketahui dulu. I0-nya sama dengan Rp10.000, K-nya sama dengan 5% didesimalkan menjadi 0,05, CF1 sama dengan CF2 sama dengan CF3 sama dengan CF4 yaitu Rp4.000. NPV-nya berapa? Nah, masukkan ke rumus. Untuk CF1 4.000 dibagi 1 tambah 0,05 pangkat 1 ditambah 4.000 dibagi 1 tambah 0,05 di pangkat 2 tambah 4.000 dibagi 1 tambah 0,05 pangkat 3 tambah 4.000 dibagi 1 tambah 0,05 pangkat 4 dikurang 10.000. Nah, untuk menjumlahkannya teman-teman nanti jumlahkan yang dalam kurung dulu. Nanti hasilnya udah dapat, CF1 nya dibagikan sama jumlah yang di bawah. Kemudian nanti udah dapat hasil CF1, CF2, CF3, CF4-nya itu ditambahkan terus dikurangkan sama I0-nya tadi Rp10.000. Nanti hasilnya kita dapatkan min 4.102,8. Nah, tadi kan NPV-nya kita dapat min tuh, berarti min itu lebih kecil dari 0. Jika nilai NPV kita lebih kecil dari 0, maka investasi yang akan kita jalankan, yang akan kita proyeksikan itu akan mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Nah, investasi ini harus kita tolak ya. Oke, selanjutnya untuk materi internal rate of return. Nah, untuk definisinya, IRR adalah hasil yang diperoleh dari proposal bisnis, yaitu diskonto atau diskon rate yang menjadi sebuah present value dari aliran kas yang masuk atau cash inflow yang sama dengan investasi awal. Nah, fungsinya adalah untuk menentukan apakah suatu investasi dapat dilaksanakan atau tidak. Biasanya dipakai dengan acuan bahwa investasi yang telah dilakukan harus lebih tinggi dari minimum acceptable of return atau MARR. Nah, untuk rumusnya ini, kemudian langsung ke contoh soal. Sebuah perusahaan mengeluarkan modal Rp100 untuk mendapatkan keuntungan pada tahun ke-1 Rp10, tahun ke-2 Rp60, dan tahun ketiga Rp80. Tentukan apakah investasi itu lolos atau tidak. Nah, untuk penyelesaiannya langsung aja kita ke rumus. NPV sama dengan min 100 tambah 10 dibagi 1 tambah R pangkat 1 tambah 60 dibagi 1 tambah R pangkat 2 tambah 80 dibagi 1 tambah R pangkat 3. Nah, sebenarnya IRR ini adalah diskon rate ketika NPV kita sama dengan 0. Nah, jadi NPV di sini kita ubah ke 0 dulu, kemudian masukkan rumus yang tadi. Nah, untuk cara manual mendapatkan IRR ini kita menggunakan yang namanya try and correct dengan coba-coba gitu ya. Kalau misalnya mau cara instan bisa menggunakan kalkulator IRR. Kalau misalnya mau manual kita menggunakan try and correct dengan coba-coba. Nah, di sini saya menggunakan R 15%. Saya coba dulu. Nah, min 100 tambah 10 dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 1 tambah 60 dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 2 tambah 80 dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 3.
hasilnya itu nanti 6,66. Nah, 6,66 ini merupakan NPV yang bernilai positif. Nah, untuk mendapatkan nilai yang 0, berarti 0 ini harus diapit dari NPV positif sama NPV negatif. Nah, kita juga harus mencari nilai NPV yang nilainya negatif gitu. Secara logikanya kan tadi 15% kita udah dapat yang positif tuh, berarti kalau mendapatkan negatif kita harus meningkatkan nilai R-nya tadi. Kita coba misalnya 20% ya. Nah, berarti nanti min 100 tambah 10 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 1 ditambah 60 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 2 tambah 80 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 3. Nah, hasilnya nanti min 3,73. Ini kan NPV-nya negatif tuh. Nah, langsung ke rumus aja. IRR sama dengan 15% ditambah 6,6 dibagi negatif buka kurung min 3,73 tutup kurung dikali 20% dikurang 15%. Nanti penyelesaiannya yang dalam kurung duluan, yang ini dulu 6,6 dibagi positif 3,73 hasilnya berapa, 20% dikurang 15% hasilnya berapa, kemudian nanti baru dikalikan, kemudian ditambahkan sama 15%, nanti hasilnya dapat 18,20%. Nah, ini adalah kelebihan dari IRR dan kekurangannya. Nanti teman-teman bisa di pause videonya atau di download di deskripsi video untuk PPT-nya. Nah, sekian dari presentasi saya. Untuk teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan ke kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.